Jika tidak ada sekam, kita dapat menggunakan bahan jerami yang manfaatnya sama, dapat menggemburkan media tanam alias dijadikan sebagai pupuk kompos. Sebab jika kita menggunakan tanah normal tanpa adanya pencampuran dengan pupuk apapun, maka akan mudah media tanam kita menjadi kering ya, dan akhirnya layu karena tanah tersebut itu mudah sekali kering. Jikalau kita tidak mencampurkan bahan-bahan seperti berikut nih. Ini adalah bahan jerami. Ambil jerami lalu potong-potong kecil seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam ember. Berikan air agar untuk memancing pembusukan. Pembusukan pada jerami dimaksudkan agar dapat mengundang bakteri baik sehingga nanti dapat menciptakan kegemburan tanah. Tekstur kegemburan tanah dimaksudkan agar akar mudah berkembang jikalau nanti kita menaruh tanaman baru di sekitarnya. Untuk menjaga kelembapan tanah, sobat dapat menggunakan pupuk ternak seperti kotoran sapi atau mungkin kotoran kambing. Dapat juga menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa yang sudah bercampur dengan tanah dia dapat menstabilkan kelembapan tanah tersebut sehingga tidak mudah terjadi satu kekeringan. Jika tidak ada sabut kelapa, sobat dapat menggunakan bakaran sampah seperti ini yang sudah lerai. Kurang lebih sekitar 2 mingguan lah ya. 2 minggu itu kenapa harus dileraikan dulu? Sebab kalau sampah yang masih baru selesai dibakar itu ada unsur panasnya. Jadi kurang bagus untuk mengundang bakteri baik yang dapat menciptakan karbon dioksida. Sedangkan fungsi karbon dioksida sendiri bagi tanaman adalah sebagai nutrisi yang bakal larut bersamaan dengan air ketika tanaman sedang berfotosintesis. Jadi, asupan makanan untuk tumbuhan itu tidak cukup hanya menggunakan air. Jika tidak ingin menggunakan bakaran sampah seperti ini, sobat dapat juga menggunakan sabut kelapa. Ambil sabut kelapa dari pelepah maupun batang, buahnya, dan dari mana aja, yang penting dari berbahan sabut kelapa dari akar ya, hingga sampai buahnya. Lakukan perendaman seperti ini sebelum diaplikasikan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan. Kalau seperti ini kalau hanya ditaruh di atas, maka dia tidak akan bekerja secara maksimal. Untuk itu cara mengaplikasikannya memendam bersama media tanam ya. Jadi ini tuh diuruk, harus keuruk sama tanah, nanti di dalam dia akan menstabilkan karena dapat menyimpan air lebih lama dibanding dengan media yang sudah aku sebutkan tadi. Sabut kelapa itu lebih unggul, guys. Nah, di sini sobat dapat membedakan tanah normal dan tanah kompos yang sudah aku buat. Ini tuh lebih lama dia menahan kelembapan ya, sehingga jikalau kita aplikasikan pada pot maupun polybag, kompos tersebut tidak mudah kering dan pertumbuhan akar tentu akan sangat bagus di sini karena teksturnya yang sangat gembur seperti ini. Dan jangan lupa setelah kita membuat atau mencampurkan seluruh bahan kompos, dalam setiap harinya harus kita siram. Yaitu dimaksudkan agar dia mudah untuk memancing pembusukan. Dan dapat memancing dapat memancing karbon dioksida ya. Karena kalau sudah busuk, dia akan tercipta satu karbon dioksida. Jadi sobat semua tuh harus untuk mohon maaf ini ya, untuk yang masih sama sekali belum pernah mendalami masalah seputaran tanaman. Nah, setelah seperti ini media utamanya untuk menanam, barulah kita berpikir terhadap pupuk organik. Kalau pupuk kompos itu, walaupun kompos itu dapat berubah menjadi pupuk organik secara otomatis, tapi pupuk kompos itu dimaksudkan ini untuk menstabilkan tanah.
Jadi kalau sobat ingin memberikan nutrisi setelah pupuk kompos ini tercipta, maka barulah berfokus pada pupuk organik. Sedang untuk pupuk organik sendiri, sobat dapat menggunakan bahan-bahan alami yang berupa buah-buahan ya, sampah dari buah-buahan sisa maupun yang sudah busuk itu sangat bagus sekali dijadikan sebagai pupuk organik. Seperti contoh buah sirsak seperti ini ya, yang busuk itu sangat bagus sekali. Tidak hanya itu, air cucian beras juga sangat bagus sekali karena aku nggak nyuci beras ya, yang nyuci mainyonya. Air beras itu ataupun nasi itu mengandung di atas 20% organik. Jadi sangat bagus sekali jikalau sobat ingin mengaplikasikan sebagai pupuk tanaman. Air cucian beras di samping dia dapat menyuburkan tanaman kita, jikalau disiramkan pada areal akar untuk bunga, maka bunganya warnanya akan tampak lebih tajam dibanding dengan yang kurang dengan nutrisi. Sobat dapat lihat bunganya tajam ya. Jadi dari bahan-bahan padi dari akar hingga buah padinya itu sangat bermanfaat sekali bagi tanaman. Ini termasuk untuk penyubur daun. Penyubur daun ini dapat dilakukan mungkin sobat mungkin lagi pelihara seledri atau mungkin sayur-sayuran apalah. Jikalau habis nyuci beras itu hendaknya baiknya dibuang pada areal akar tanaman agar nanti tercipta satu kesuburan yang alami. Jadi pada intinya dari tema tersebut adalah jerami dapat menggantikan posisi ini ya, sekam. Sebab mencari sekam juga kita mengingat itu di zaman sekarang sudah sulit, jangankan di kota ya, di desa aja sekam itu sekarang sudah banyak berebut sebab dijadikan itu bahan bakar untuk membuat bata merah gitu. Jerami maupun sekam sendiri tidak mampu dijadikan sebagai pupuk kompos jika tidak ada campuran dengan bahan yang lain. Jadi kita sebelum mengaplikasikan kita harus nimang-nimang dulu. Jika kita ingin menggunakan bahan padi seperti sekam maupun jerami, kita harus mencampurkan dengan beberapa yang sudah aku sebutkan tadi. Atau kalau tidak sobat, jikalau ingin lebih bagus itu dicampurkan dengan pupuk kandang maupun dengan sabut kelapa gitu ya. Jadi tidak hanya ini aja, sobat juga dapat menggunakan daun-daun kering. Daun-daun kering itu dilakukan penimbunan hingga dia mengalami pembusukan, itu juga sangat bagus sekali. Karena kompos itu lebih identik berperan selain sebagai pupuk, yang paling utama di luar itu adalah menjaga kestabilan tanah agar tetap selalu gembur gitu. Dan kompos sendiri dia seiring waktu berjalan akan dapat berubah menjadi organik. Oke, aku rasa sampai di sini nih perjumpaan kita. Jikalau ada kurang-kurangnya, ini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bye-bye semuanya.